Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di pembelajaran online, daring online, pelajaran biologi bersama Ustadz Kukuh Mulyadi. Ustadz baru kalian insyaallah yang akan mengajar kalian tentang biologi. Baik, untuk materi awal kita akan mulai dari bab pertama tentang ruang lingkup biologi. Apa itu biologi? Tentu kalian pernah belajar di SMP dulu. Apa itu biologi? Pengertian biologi itu apa? Biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios dan logos. Bios itu artinya hidup, logos itu artinya ilmu pengetahuan. Kalau digabung, maka biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi biologi itu adalah ilmu pengetahuan yang paling dekat dengan kehidupan kita. Biologi merupakan bidang ilmu yang luas, bagian dari IPA serta berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, contoh fisika, kimia, dan geografi. Sains sendiri termasuk di dalamnya adalah pelajaran biologi. Jadi biologi itu adalah bagian dalam ilmu sains. Sains sendiri adalah ilmu pengetahuan tentang fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang ada di alam ini. Kemudian dipelajari apa adanya. Kemudian ciri-ciri ilmu pengetahuan atau ciri-ciri ilmu itu termasuk di dalam biologi, maka harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah konkret. Konkret itu artinya bisa ditangkap oleh panca indera. Sesuatu yang konkret bisa diraba, bisa ditangkap oleh indera, bisa dilihat, dan lain sebagainya. Sedangkan kebalikan dari konkret itu adalah abstrak. Abstrak itu artinya sesuatu yang tidak dapat dilihat, sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh indera. Abstrak itu seperti alam gaib, itu bukan merupakan sesuatu yang konkret. Artinya sesuatu yang gaib seperti jin, dunia, alam kubur, dan lain sebagainya itu termasuk alam gaib atau abstrak, kebalikan dari konkret. Jadi dia tidak termasuk dalam ilmu biologi. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, dia harus ilmiah. Biologi itu harus ilmiah, artinya ia memiliki langkah-langkah yang sistematis yang bersifat baku, artinya telah ditetapkan. Ilmiah itu langkah-langkahnya sistematis, mulai dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan langkah selanjutnya hingga langkah terakhir. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah empiris. Empiris artinya dikembangkan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah ada, yang telah terjadi pada masa lampau. Kemudian yang keempat, bersifat internasional, bersifat umum, bersifat global. Jadi hasil dari ilmu biologi itu bisa diterima di semua negara, di semua negara. Contohnya adalah di dalam bahasa ilmiah, jagung itu bahasa ilmiahnya adalah Zea mays. Sedangkan di luar negeri dalam bahasa ilmiah juga Zea mays. Jadi antar negara, antar benua, jagung dalam bahasa ilmiahnya dia dikenal dengan Zea mays. Jadi Zea mays ini adalah nama ilmiah untuk jagung, berlaku internasional, baik itu di Indonesia, di Singapura, di Amerika, di negara-negara yang lainnya. Maka penamaan ini bersifat internasional atau bersifat global. Kemudian syarat yang kelima adalah objektif. Objektif itu artinya apa? Objektif itu adalah dia memenuhi hasil yang dihasilkan itu harus objektif. Objektif itu artinya apa adanya. Keluar hasil merah dikatakan merah, keluar hasil putih dikatakan putih, keluar hasil hijau dikatakan hijau. Hasil 1 dikatakan 1, hasil 2 dikatakan 2. Itu namanya objektif.
Dan objektif ini kebalikan dari subjektif. Subjektif itu adalah hasil yang diperoleh berdasarkan kesukaan atau kepentingan pelaku peneliti. Maka itu bersifat subjektif, dan subjektif ini tidak bisa diterima dalam ilmu biologi, karena hasil penelitian atau hasil yang keluar dari penelitian itu tidak sesuai dengan sifat yang kelima, yakni objektif. Yang keenam adalah logis. Jadi syarat yang keenam ini bersifat logis atau bisa diterima oleh akal sehat. Jadi sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal, maka dia bukan ilmu biologi, tidak masuk dalam syarat ilmu biologi. Kemudian objek kajian biologi ada dua, yakni objek material dan objek formal. Objek material itu apa? Objek material itu adalah objek yang berupa makhluk hidup, objek yang diteliti. Sedangkan objek yang kedua atau objek formal itu semua proses yang berlangsung pada makhluk hidup tersebut, proses yang berlaku yang berada pada objek penelitian. Kemudian berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek biologi meliputi berbagai kehidupan, berbagai tingkat struktur terendah hingga yang tertinggi. Yang pertama yaitu molekul. Molekul itu struktur yang paling rendah. Yang paling rendah adalah molekul. Kumpulan-kumpulan molekul antara satu dengan yang lain bersatu membentuk yang namanya sel. Ya. Kemudian kumpulan dari beberapa sel membentuk yang namanya jaringan. Kumpulan dari beberapa jaringan membentuk organ. Kumpulan dari beberapa organ membentuk sistem organ. Kumpulan dari beberapa sistem organ membentuk yang namanya organisme. Kumpulan dari organisme membentuk suatu populasi. Kumpulan dari suatu populasi membentuk komunitas. Kumpulan dari beberapa komunitas membentuk ekosistem. Kumpulan dari beberapa ekosistem membentuk bioma, dan kumpulan beberapa bioma membentuk biosfer. Untuk video ini, tolong kalian ketika mempelajarinya diberhentikan dulu, kemudian dicatat antar masing-masing pengertiannya, kalian cari, atau mungkin nanti ketika kalian bingung membutuhkan penjelasan, bila tidak ada literatur atau tidak ada buku yang di rumah, maka silakan japri kepada Ustadz. Kemudian cabang-cabang biologi. Cabang-cabang biologi itu amat banyak sekali, dan kalau dihitung, wow, banyak ya. Silakan dihitung sendiri ada berapa ini. Cabang biologi ada anatomi. Anatomi itu kajiannya berupa dia mempelajari tentang susunan bagian dalam tubuh organisme. Ada bakteriologi. Bakteriologi kajiannya pada tentang bakteri. Kemudian bioteknologi. Bioteknologi mengkaji tentang pemanfaatan organisme untuk kebutuhan manusia dengan memanfaatkan teknologi. Botani adalah mempelajari tentang dunia tumbuhan. Ekologi ini mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungan tempat hidupnya. Kemudian embriologi adalah tentang perkembangan embrio atau cikal bakal bayi. Entomologi tentang serangga. Evolusi itu perubahan makhluk hidup dalam waktu yang sangat lama. Sedangkan fisiologi itu kefaalan tubuh. Kefaalan tubuh itu maksudnya adalah proses fungsi tubuh atau proses kegiatan yang ada di dalam tubuh organisme. Kemudian genetika adalah tentang proses penurunan sifat pada organisme. Histologi tentang jaringan tubuh. Kemudian helmintologi mempelajari tentang cacing. Herpetologi mempelajari tentang amfibi dan reptil.
Ichtiologi mempelajari tentang ikan. Mikologi mempelajari tentang jamur. Mikrobiologi, mikro itu artinya kecil dan biologi itu artinya biologi. Artinya ilmu biologi yang mempelajari tentang mikroorganisme yang bersifat kecil yang berukuran mikroskopis. Mikroskopis itu artinya apa? Mikroskopis itu artinya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Artinya untuk melihatnya dibutuhkan mikroskop. Kemudian yang selanjutnya adalah morfologi. Morfologi itu mempelajari tentang bentuk atau susunan tubuh luar organisme. Onkologi mempelajari tentang penyakit kanker dan cara pencegahannya. Ornitologi mempelajari tentang burung. Parasitologi mempelajari tentang parasit. Paleontologi mempelajari tentang fosil hewan dan tumbuhan. Sitologi mempelajari tentang sel. Taksonomi itu artinya mempelajari tentang pengklasifikasian makhluk hidup atau organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Virologi mempelajari tentang virus. Zoologi mempelajari tentang hewan. Kemudian cabang biologi yang merupakan ilmu campuran dan terapan. Yang pertama adalah biokimia. Biokimia itu apa? Biokimia itu adalah proses kimia di dalam kehidupan. Kedua adalah biofisika. Biofisika proses fisika di dalam sistem kehidupan. Yang ketiga adalah bioteknologi, mengkaji teknologi yang memanfaatkan organisme hidup. Yang keempat, paleontologi, yakni mempelajari perkembangan sejarah kehidupan berdasarkan catatan fosil. Kemudian biomedik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang gizi. Ada lagi biologi molekuler. Biologi molekuler ini cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tingkat molekul, yakni beberapa bagian yang menyusul dari sel. Kemudian sitologi ini mempelajari tentang sel. Histologi tentang jaringan. Organologi tentang organ. Biologi perkembangan mempelajari tentang individu. Kemudian biogeografi, gen dan populasi mempelajari tentang populasi. Ekologi dan biologi laut ini cakupannya pada ekosistem. Kemudian biologi terapis cakupan pada bioma. Kemudian manfaat biologi apa saja? Manfaatnya sangat banyak sekali, terutama di bidang pertanian misalnya. Di bidang pertanian, untuk menghasilkan bibit unggul dan pola pemupukan yang sesuai, maka dapat memanfaatkan ilmu biologi, misal ilmu tentang bakteri, kemudian diaplikasikan kepada pemupukan supaya menghasilkan pupuk yang bagus. Kemudian yang kedua, misal memulai rekayasa genetika yang dapat menciptakan atau membuat jenis tanaman budidaya yang mampu menghasilkan insektisida sendiri, misalnya apel, pir. Atau melalui rekayasa genetika dapat diciptakan jenis tanaman yang tahan terhadap fungi, tahan terhadap bakteri, tahan terhadap virus. Atau kemudian melalui teknik kultur jaringan. Teknik kultur jaringan adalah teknik di mana memanfaatkan jaringan pada tanaman untuk dikembangkan di dalam media dengan suhu tertentu pada waktu tertentu dan pada suhu tertentu dengan perlakuan yang sangat khusus, sehingga dengan teknik kultur jaringan ini dapat dihasilkan tanaman dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang sangat singkat. Contoh adalah kelapa sawit, anggrek, pisang, wortel, dan lain sebagainya. Kemudian pada industri makanan, memanfaatkan beberapa jenis mikroorganisme seperti nata de coco, roti, keju, tempe, tape, kecap, anggur. Kalian pernah makan nata de coco kan? Nata de coco yang kalian makan itu adalah
hasil dari proses yang amat panjang dari air kelapa kemudian diberi dengan bakteri sehingga bakteri tersebut membentuk jaring-jaring sehingga antar asal air kelapa terjaring membuat seperti jaring-jaring sehingga menghasilkan nata. Begitu pula roti adalah campuran dari beberapa komponen seperti tepung, ragi ini memanfaatkan jamur, kemudian keju ini adalah hasil yang dihasilkan oleh susu sapi dicampur dengan bakteri sehingga menghasilkan keju. Demikian pula tempe yang biasa kalian makan adalah perpaduan antara kedelai kemudian dicampur dengan ragi, di mana ragi ini mengandung jamur sehingga dalam waktu tertentu dan perlakuan tertentu tempe yang semula berbentuk seperti yang kita lihat sehingga menjadi bentuk yang dapat dimakan dan menghasilkan protein yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Kemudian tape adalah makanan yang dihasilkan dari perpaduan antara mikroorganisme dengan ketela pohon sehingga dihasilkan makanan seperti yang pernah kalian makan. Kecap, apakah kalian tahu kecap? Ya, kecap adalah salah satu contoh juga memanfaatkan mikroorganisme pada makanan. Kemudian anggur dan lain sebagainya. Di dalam bidang kesehatan ada satu metode transplantasi atau pencangkokan, dan pencangkokan ini sangat membutuhkan yang namanya ilmu biologi. Pencangkokan seperti seseorang yang gagal ginjal, maka sudah pasti atau sudah dipastikan salah satu ginjal tidak akan berfungsi dengan baik, maka dibutuhkan donor ginjal dari orang yang sehat. Maka orang sehat ini dilakukan pencangkokan atau diambil ginjalnya kemudian diberikan atau didonorkan kepada orang yang menderita penyakit gagal ginjal. Kemudian yang kedua, contohnya adalah dengan dipelajarinya berbagai macam virus, maka manusia akan terbantu untuk apa? Untuk membuat berbagai macam vaksin atau antivirus. Kemudian yang ketiga adalah penemuan bayi tabung, teknik bayi tabung, di mana seseorang yang menginginkan bayi tapi tidak tercapai, maka bisa dengan teknik ini sel sperma yang unggul itu dapat dicari, kemudian dikembangkan, ditempatkan di dalam rahim. Kemudian yang keempat adalah mikrobiologi kedokteran. Mikrobiologi kedokteran telah banyak berhasil membuat berbagai macam antibiotik untuk menangani berbagai macam bakteri penyebab penyakit. Kemudian di dalam bidang peternakan ada yang namanya teknik inseminasi atau kawin suntik. Kemudian teknik fertilisasi in vitro atau embrio ternak yang unggul itu dihasilkan di luar uterus dalam jumlah tertentu, disimpan dalam waktu tertentu, dalam suhu tertentu, sehingga sehingga dihasilkan bibit yang unggul. Kemudian terkait dengan manfaat biologi, kita juga tidak bisa menyampaikan tentang bahaya biologi. Ada juga bahaya biologi, pemanfaatan biologi di tangan orang yang salah, maka dia akan menyebabkan bahaya. Salah satunya adalah pembuatan mikroorganisme yang sengaja diciptakan untuk kepentingan tertentu, misalnya perang dengan memanfaatkan senjata biologis. Kemudian yang kedua adalah cloning. Cloning itu dianggap sebagai intervensi karya Tuhan yang Maha Esa dan tidak bermoral. Kenapa? Karena cloning ini adalah usaha untuk menyatukan dua sifat atau dua organisme menjadi organisme yang baru yang belum ada di dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah transgenik. Transgenik ini sebetulnya bermanfaat. Karena apa? Karena transgenik ini sendiri artinya mentransfer atau memindah sifat tumbuhan atau hewan
yang baik kepada organisme yang lain sehingga dihasilkan organisme yang unggul. Tapi penyalahgunaan transgenik ini bisa menimbulkan bahaya tersendiri apabila tidak dikaji secara benar. Kemudian yang keempat, proyek genom manusia. Proyek genom manusia ini adalah proses penguraian DNA manusia, dan ini sudah terjadi, tetapi perlu juga dikaji secara lebih mendalam, karena apabila tidak dilakukan kajian akan menimbulkan bahaya tersendiri. Kemudian yang kelima adalah polusi genetika. Polusi genetika ini yakni masuknya satu organisme yang mengalami mutasi atau mutan ke suatu lingkungan karena proses biologi. Ustadz rasa untuk pertemuan yang pertama, materinya kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah untuk kerja ilmiah akan kita adakan, akan kami sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas waktu dan perhatian kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati usaha kita ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.